Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast pertama kita. Sebelum mulai, kami izin memperkenalkan diri. Saya Raden Ananda Malika Putri dengan rekan saya bernama Sekar Arum Sakura sebagai MC dalam podcast kali ini. Podcast kali ini bertema tentang makna kemerdekaan bagi seorang pemimpin. Jadi nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita. Betul sekali, Kak Sekar. Tapi sebelum memulai bincang-bincang kita, aku mau kenalin dulu nih moderator kita yang tampan, yaitu Putra Adisya Farhan Muhniza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Kakak Adisya? Alhamdulillah baik. Kakak sekarang kelas berapa? Saya sekarang kelas 6B Ibnu Rus. Baiklah kalau begitu kita langsung mulai saja ya bincang-bincang kali ini. Baik teman-teman, acara selanjutnya yaitu bincang-bincang bersama narasumber kita yang akan dipandu oleh moderator kita. Silakan Kak Adisya, kami tinggal dulu ya. Dadah. Terima kasih untuk kakak-kakak MC kita yang sudah membuka podcast kali ini. Narasumber kita hari ini adalah Ibu Siti Nur Arifah, yaitu Kepala Sekolah di SDIT Bina Muda Cicalengka, dan Bu Rani, beliau adalah guru kelas 3A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bisa apa kabar? Baik. Kemarin kita baru memperingati hari kemerdekaan ya Bu. Kita lihat di jalan sangat ramai orang-orang ikut karnaval. Apakah Ibu ikut upacara kemerdekaan? Ibu secara menyaksikannya di televisi karena kebetulan Ibu lagi di luar kota, jadi harusnya Ibu juga menghadiri di lapangan yang di alun-alun itu. Para kepala sekolah itu memang diundang, kebetulan Ibu lagi di luar kota, jadi Ibu menyaksikannya melalui televisi yang diadakan di gedung di Istana Negara itu. Kalau Bu Rani? Iya sama, kalau upacaranya nonton di TV, terus siangnya juga nonton karnaval di alun-alun Cicalengka. Bagaimana perasaan Ibu selaku seorang pemimpin di sekolah dalam menghayati terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, jadi Ibu diberi tugas jadi kepala sekolah itu, terus Ibu merasakan tuh memang kaitannya dengan kemerdekaan itu ya, bahwa memang setiap orang itu memiliki kemerdekaannya masing-masing sebenarnya ya. Jadi ketika Ibu ditugasi menjadi dalam tanda petik pemimpin di sekolah ini, Ibu harus menghormati itu kemerdekaan itu. Caranya salah satunya dengan memberikan kebebasan kepada guru untuk berkreativitas ya, khususnya di kelas dengan anak-anak dan kamu semua di kelas itu untuk melaksanakan pembelajaran, terus memberikan keleluasan untuk berpendapat, tapi harus bertanggung jawab. Jadi kemerdekaan itu bukan berarti bebas tanpa batas, tapi kemerdekaan itu benar-benar dimanfaatkan untuk menjalankan tugas kita dengan bertanggung jawab, begitu. Kalau Bu Rani di kelas gimana? Kalau menurut Bu Rani, untuk mengartikan arti proklamasi kemerdekaan itu, bagi Bu Rani itu setiap orang itu sudah mendapatkan hak dan kewajibannya, sudah melaksanakan kewajibannya. Terus tidak ada lagi diskriminasi dan tidak lagi membeda-bedakan antara ras, suku, bangsa, agama. Jadi semuanya sama rata gitu. Jadi semuanya sudah melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan haknya masing-masing. Makna proklamasi kemerdekaan bagi Ibu pribadi itu apa sih? Kalau buat Bu Rifah tuh ya, ketika proklamasi itu kan berarti diumumkan gitu ya, kemerdekaan ini berarti kita tuh diakui sebagai negara yang merdeka. Nah, untuk Ibu pribadi, kemerdekaan itu memang harus disyukuri ya, jadi harus disyukuri karena kemerdekaan itu merupakan berkah, merupakan hadiah gitu dari Allah yang harus kita syukuri dengan mengisinya
dengan hal-hal yang bermanfaat gitu. Kalau kita di sekolah ya belajarnya harus sungguh-sungguh gitu ya. Ketika ada peraturan harus diikuti sebaik-baiknya karena itu bermanfaat ketika kamu sudah lulus gitu ya. Nanti ketika ada di masyarakat, kemudian kamu juga memiliki kontribusi di pemerintah gitu ya, untuk negara dan bangsa, untuk bangsa dan negara ini tuh akan bermanfaat sekali. Jadi hal yang harus disyukuri kemerdekaan itu dengan sesuatu yang bermanfaat. Kita harus mengoptimalkan semua potensi yang kita miliki gitu. Makanya jadi merdeka tuh jadi harusnya tuh dipenuhi dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat gitu. Itu sebagai salah satu bentuk syukur kita pada Allah. Gimana kalau Ya, Burani? sama aja. Jadi kalau dikaitkan dengan dunia pendidikan gitu, jadi ibu sebagai guru itu mempunyai hak, tugas guru itu harus seperti apa, kewajibannya harus seperti apa. Begitupun juga dengan siswanya, kewajibannya harus belajar, haknya itu mendapatkan ilmu. Jadi merdeka gitu, anak-anak sudah dengan bebas untuk mengekspresikan kreativitasnya gitu, dia tanpa kekangan gitu, atau tanpa larangan-larangan, tanpa diskriminasi. Jadi sudah bebas, merdeka, tapi tetap di jalur yang sudah ditentukan, khususnya di dunia pendidikan. Oke, apa langkah yang akan Ibu lakukan untuk menanamkan rasa nasionalisme kepada guru-guru serta seluruh siswa SD Bina Muda? Nah kalau di sekolah nih, di sekolah kita di SD Bina Muda tuh kan ada program kesiswaan. Nah salah satunya kan kalau untuk menanamkan nasionalisme itu, momennya itu kalau di sekolah-sekolah itu kan upacara ya Bu ya. Nah upacara, jadi upacara itu sebenarnya maknanya sangat mendalam gitu ya. Dari mulai awal itu kita melatih kedisiplinan gitu ya. Di dalamnya ada pembacaan Pancasila, itu merupakan dasar negara kita tuh. Bukan hanya sekedar untuk dihafal sebenarnya ya, yang 5 sila itu. Terus ada kalau runutannya ya sebaiknya juga ada pembacaan Undang-Undang Dasar. Itu juga sama, landasan hukum negara ini bisa berjalan itu Undang-Undang Dasar 45. Terus ada pengibaran bendera merah putih, itu kan bendera kebangsaan kita ya gitu. Jadi di warna merah dan putih bendera kita juga kan ada makna semangat ya, yang merahnya, terus putihnya makna suci dari jiwa kita gitu ya. Terus dengan kita harus berbaris rapi, mengikuti dari awal sampai akhir, kan itu mencerminkan kebersamaan, gotong royong kita supaya upacara ini berjalan dengan lancar gitu. Jadi kalau di sekolah itu kebiasaan ada program di kesiswaan itu upacara, terus menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus di pelajaran-pelajaran kan ada SBDP ya Bu ya, kayak lagu-lagu nasional, lagu daerah. Kan nasionalisme itu intinya kita tuh menumbuhkan kecintaan kita kepada negara kita. Kita harus lebih mengenal nih Indonesia itu bagaimana, ada apa saja di Indonesia gitu, kebudayaan-kebudayaannya, yang seharusnya ketika kita lebih mengenal itu, kita lebih cinta tuh, lebih ingin benar-benar menjaga gitu. Seperti kalau kita punya barang yang kita suka gitu kan, kita benar-benar ingin menjaga tuh. Karena kita tahu, contoh misalnya Adisha punya sepatu badminton yang Adisha suka gitu kan, jadi benar-benar dijaga, dibersihkan, dirawat, jangan sampai rusak. Nah kayak gitu juga gitu ya, menumbuhkan nasionalisme itu kita harus benar-benar suka dulu, cinta dulu, itu dengan cara mengenal negara kita seperti apa gitu ya. Nah kalau di sekolah ya ada di pelajaran, ada di tadi di kegiatan upacara gitu ya. Terus kalau mau ada proyek gitu ya, kita membuat film pendek kayak kemarin waktu pentas akhir tahun, kita kan ya menyanyikan lagu-lagu yang ada di lagu-lagu daerah di Indonesia. Jadi kan kita tahu, oh ternyata bukan cuma Manuk Dadali gitu ya, lagu di Indonesia tuh ada yang lain, ada yang dari daerah lain. Jadi Indonesia tuh kayak akan budaya gitu. Jadi cara menguatkan atau menanamkan nasionalisme di sekolah itu ya, itu tadi dari pelajarannya, program-program di sekolah, proyek, mau itu proyek kelas, mau itu proyek sekolah yang berakhir. Apakah ada cerita favorit Ibu tentang sejarah kemerdekaan Indonesia? Boleh diceritakan Bu sedikit? Kalau Ibu itu yang Ibu suka karena mungkin Ibu kan pernah jadi guru kelas juga ya. Waktu kelas 5 itu Ibu mengajarkan materi tentang sidang BPUPKI sama PPKI itu ya. Jadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Itu betapa
untuk mempersiapkan kemerdekaan itu perlu tim yang benar-benar solid dan benar-benar punya tujuan yang sama gitu. Jadi Indonesia merdeka itu tidak oleh satu pihak gitu. Itu yang Ibu suka gitu ya. Jadi kemerdekaan Indonesia itu kan ada apa namanya andil dari pemuda, ulama, ya, tidak hanya pejabat pemerintahan gitu. Jadi apa namanya bahwa benar gitu persatuan Indonesia yang ada di sila ketiga ya itu benar-benar terjadi gitu. Jadi sebelum Indonesia merdeka itu emang semua apa namanya semua elemen yang ada di negara ini itu bekerja sama bersatu gitu supaya Indonesia benar-benar bisa merdeka. Jadi saling gitu ya, bukan hanya satu orang. Jadi saling menguatkan. Jadi itu tujuannya sih sama gitu. yang Ibu suka. Kalau Bu Rani ada nggak dari sejarah kemerdekaan? Kurang lebih sama sih seperti jadi yang lebih dicontoh gitu ya dari segi kebersamaannya itu gitu. Jadi kalau untuk ingin apa ya namanya ingin mencapai tujuan gitu. Jadi kalau misalkan tujuannya memang ingin bersama-sama, jadi ya semuanya harus solid gitu, harus satu tujuan gitu. Tidak ada lagi yang saling apa ya, bukan menjodoh-jodohkan. Jadi ya kalau mau apa sampai ke tujuan yang sama ya udah ayo bareng-bareng aja gitu. Jadi nggak ada yang sampai kamu aja gitu. Jadi sama-sama bareng gitu. Iya sekata, jadi satu tujuan. Kalau mau mencapai tujuan yang sama, saat itu kan benar-benar kita tuh dijajah, ingin keluar dari penjajahan itu, ingin merdeka, jadi bersatu semuanya. Ayo, tidak ada lagi kamu suku Jawa, kamu suku Sunda, kamu suku Sumatera, tidak ada itu. Jadi semuanya bersatu di waktu itu ada di sidangnya, didapat persiapannya, semua dari elemen-elemen itu suku yang ada di Indonesia, semuanya para ulama juga gitu, para santri juga bersatu. Kita semua satu namanya Indonesia. Siapakah tokoh kemerdekaan favorit Ibu? Kalau Ibu, kalau sebenarnya banyak, tapi kalau mau disebutkan tuh ada 3. Yang pertama itu Jenderal Sudirman, yang kedua itu Bapak Soekarno, yang ketiga Bapak Muhammad Hatta. Kenapa yang disebutkan duluan Bapak Jenderal Sudirman? Karena menurut Ibu ya, yang sejarah yang Ibu baca itu Jenderal Sudirman itu di tengah kondisi badannya yang sakit gitu ya, sakitnya parah, sakitnya itu TBC, tuberkulosis gitu, paru-parunya kan bermasalah, tapi tidak memutuskan semangatnya untuk terus memimpin pasukannya supaya berjuang untuk kemerdekaan Indonesia gitu loh. Jadi walaupun sakit, walaupun sampai ditandu-tandu tuh, tahu nggak? Jadi Pak Jenderal Sudirman itu sampai ditandu-tandu tuh kemana, ke medan perang kemana-mana sama pasukan itu ditandu-tandu, tapi dia tetap bergerak gitu, tetap memimpin pasukannya gitu. Terus kalau Bapak Soekarno tentu saja kan beliau dengan karismanya yang bagus ya, bisa memimpin Indonesia sebagai presiden pertama. Terus kalau Bapak Hatta tuh kan beliau itu cerdas, kemudian dermawan, rendah hati, anti korupsi itu suka gitu ya. Jadi itu sih. Kalau berarti ada ya? Sama sih ya, mungkin yang pertama itu Bapak Insinyur Soekarno, terus sebenarnya banyak sih ya pahlawan-pahlawan. Terus yang kedua itu Dewi Sartika, Ibu Dewi Sartika. Sejarahnya kan Ibu Dewi Sartika itu adalah pahlawan yang menjunjung tinggi kaum perempuan. Kan beliau juga punya sekolah istri, banyak sekali yang dipelajari seperti ya calistung, menjahit, terus membatik juga gitu ya. Jadi khusus perempuan itu bisa setara dengan kaum laki-laki, bisa belajar, bisa mencari ilmu. Jadi dia tidak hanya di rumah, di dapur gitu juga. Jadi perempuan juga bisa mencari ilmu, belajar dengan adanya sekolah istri gitu. Satu action. Makasih ya Bu ya udah ini waktunya buat podcast ini. Sama-sama. Iya.
Baik teman-teman, sudah sepatutnya kita sebagai generasi penerus bangsa untuk mempertahankan segala yang sudah para pahlawan kita lakukan. Perbincangan kali ini saya akhiri sampai di sini. Semoga dapat diambil hal positif dari setiap perbincangan kami. Saya serahkan kembali kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, seru banget ya. Kalau tokoh favorit kementerian Kak Ananda siapa sih? Kalau aku suka banget sama Dewi Sartika. Beliau tuh dari Cicalengka loh. Wah iya juga, aku suka banget sama beliau. Nah teman-teman, podcast hari ini cukup sampai di sini ya. Nantikan podcast kita yang lainnya. Selamat Hari Kemerdekaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi